Selama bertahun-tahun, pola yang diterapkan selalu sama. Mengarahkan pengaruh melalui lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, jalur pendanaan, komite universitas, hingga berkas-berkas pengadilan. Tidak ada yang konfrontatif, tidak ada yang mencolok, hanya tekanan yang dilakukan secara perlahan dan konsisten terhadap sebuah sistem yang pada dasarnya tidak dirancang untuk menolak. Dan untuk waktu yang cukup lama, sistem itu memang tidak pernah menolak. Sistem itu bernegosiasi, memberi kelonggaran, dan memalingkan muka, sampai akhirnya seorang gubernur dari Partai Republik yang didukung mayoritas besar di parlemen memutuskan bahwa masa negosiasi telah berakhir. Apa yang baru saja dilakukan Florida merupakan tanggapan paling tegas di tingkat negara bagian terhadap jaringan aktivitas kelompok Islamis dalam sejarah Amerika modern. Kelompok-kelompok yang telah menghabiskan 20 tahun membangun pengaruh diam-diam di dalam lembaga-lembaga Amerika, kelompok yang mengira Florida pada akhirnya akan mengalah sama seperti yang dilakukan pemerintah-pemerintah Eropa, kini akhirnya mendapatkan jawaban yang jelas. Dan jawaban itu sama sekali bukan hal yang mereka harapkan. Titik-titik tekanan itu nyata adanya. Dinas Pendidikan Umum menerima tuntutan terkait kurikulum dan aturan pelaksanaan ibadah. Pihak pengelola universitas diam-diam mengubah aturan penyelenggaraan acara setelah protes memanas. Kontrak kerja sama negara diberikan kepada organisasi nirlaba yang induk organisasinya tercatat dalam dokumen pengadilan federal. Lembaga arbitrase menangani sengketa keluarga dengan menerapkan prinsip-prinsip agama yang bertentangan dengan hukum negara. Jika dilihat satu persatu, kejadian-kejadian itu tampak kecil. Setiap bentuk kelonggaran yang diberikan tampak wajar dan beralasan. Namun, jika dijumlahkan di sepanjang 20 tahun dan di 50 negara bagian, arah pergeserannya persis sama dengan apa yang sudah lama disaksikan oleh negara-negara Eropa terhadap lembaga-lembaga mereka sendiri. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus menengok kembali sesuatu yang telah tercatat dalam dokumen pengadilan federal sejak tahun 2008. Sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun di luar lingkaran kontraterorisme. Hal yang seandainya menyangkut kelompok lain, pasti sudah menjadi pengetahuan umum semua orang. Pada tahun 2007, Kejaksaan Federal di Dallas menggelar persidangan pembiayaan terorisme terbesar dalam sejarah Amerika. Terdakwanya adalah Yayasan Tanah Suci, Holy Land Foundation, yang saat itu merupakan lembaga amal muslim terbesar di Amerika Serikat. Tuduhannya adalah lembaga tersebut telah menyalurkan lebih dari 12 juta dolar Amerika Serikat kepada Hamas melalui jaringan organisasi kedok. Putusan pengadilan keluar pada tahun 2008, 108 dakwaan, semuanya terbukti bersalah. Namun, bagian yang paling penting kaitannya dengan apa yang baru saja dilakukan Florida adalah ini. Ketika jaksa mengajukan daftar mereka yang terlibat namun tidak didakwa, Dewan Hubungan Islam Amerika, atau yang dikenal sebagai CAIR, tercantum di dalamnya. Begitu juga dengan Komite Palestina milik Ikhwanul Muslimin. Hakim Federal Jorge Solis kemudian memutuskan bahwa terdapat, dalam kata-katanya sendiri, bukti yang sangat kuat yang menghubungkan CAIR dengan entitas-entitas tersebut. FBI, yang selama bertahun-tahun menjadikan CAIR sebagai penghubung dengan masyarakat, secara diam-diam memutuskan hubungan kerjasama pada tahun 2008 dan tidak pernah menjalinnya kembali. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah fakta yang tercatat dalam arsip negara, dan telah tersimpan dalam dokumen pengadilan yang dapat diakses publik selama hampir 20 tahun. Dan jejaknya bahkan lebih panjang dari yang disangka banyak orang. Pada Oktober 1993, pengawasan FBI merekam sebuah pertemuan di sebuah kamar hotel di Philadelphia. Di sana, para agen yang berhubungan dengan jaringan pendukung Hamas membahas cara memajukan agenda politik Ikhwanul Muslimin di Amerika Serikat, sambil tetap menjaga citra publik sebagai organisasi pembela hak-hak sipil yang sah. Pertemuan itu direkam, dan transkripnya tersedia untuk umum. Komite Palestina yang muncul dari organisasi itulah yang kemudian dikutip oleh jaksa penuntut saat menyebut CAIR sebagai pihak yang terlibat namun tidak didakwa. Agen khusus FBI, Laura Burns, bersaksi dalam persidangan Yayasan Tanah Suci bahwa CAIR pada dasarnya adalah kelompok penerus dari Asosiasi Islam Palestina, kelompok yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pendukung Hamas. Salah satu pendiri CAIR cabang Texas, Ghassan Al-Ashi, dinyatakan bersalah dalam kasus Yayasan Tanah Suci dan dihukum penjara selama 65 tahun karena membiayai kegiatan terorisme. 65 tahun. Itu bukan sekadar teguran peraturan. Itu adalah keputusan juri federal bagi mereka yang terbukti menyalurkan uang kepada organisasi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris asing. Namun, selama hampir 20 tahun, hampir tidak ada tindak lanjut yang dilakukan atas hal itu. CAIR tetap beroperasi, terus berkembang, dan tetap diundang dalam pertemuan pembuat kebijakan. Nama mereka terus dikutip media arus utama sebagai organisasi pembela hak-hak asasi, terus melobi badan legislatif negara bagian, serta terus membangun hubungan di lingkungan sekolah dan universitas.
Siapapun yang mengangkat fakta dari catatan pengadilan federal itu akan langsung dicap sebagai pembenci Islam. Siapapun yang berusaha menghubungkan fakta-fakta tersebut akan dibungkam dalam pergaulan resmi. Bukti-bukti itu tidak pernah hilang, namun kemauan untuk menindaklanjutinya yang menghilang. Kemudian datang bulan November 2025. Presiden Trump, yang kembali menjabat, menandatangani Perintah Eksekutif Nomor 14.362. Perintah itu mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk meninjau cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin guna ditetapkan sebagai organisasi teroris. Pada 13 Januari 2026, Kantor Pengendalian Aset Asing di bawah Departemen Keuangan, berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, melangkah lebih jauh. Cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Yordania ditetapkan sebagai kelompok teroris global khusus karena memberikan dukungan material kepada Hamas. Cabang di Lebanon ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Tindakan pemerintah federal itu membuka jalan bagi negara-negara bagian untuk bertindak, dan Florida menjadi yang pertama melewati pintu itu. Pada 8 Desember 2025, Gubernur Ron DeSantis menandatangani Perintah Eksekutif Nomor 25244. Perintah ini melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh negara bagian manapun sebelumnya, menetapkan CAIR dan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris menurut hukum negara bagian Florida. Perintah itu mewajibkan setiap instansi pemerintah, kabupaten, dan kota di Florida untuk memutus semua kontrak kerja sama, pemberian pekerjaan, bantuan sosial, maupun pendanaan yang berhubungan dengan kedua kelompok tersebut. Perintah itu secara langsung mengacu pada rekaman kasus Yayasan Tanah Suci. Dokumen itu juga menyebutkan temuan Hakim Solis mengenai adanya bukti yang kuat. Penetapan itu disampaikan bukan sebagai preferensi kebijakan semata, melainkan sebagai pengakuan resmi atas apa yang sudah didokumentasikan oleh Jaksa Penuntut Federal di pengadilan. Namun, tak lama kemudian, gugatan hukum bermunculan. CAIR bergerak cepat. Hanya dalam beberapa hari, sebuah koalisi yang mencakup Pusat Hukum Kemiskinan Selatan dan Dana Hukum Muslim Amerika mengajukan gugatan ke pengadilan federal. Argumen mereka lugas. Seorang gubernur negara bagian, kata mereka, tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak melabeli organisasi pembela hak-hak sipil Amerika sebagai kelompok teroris. Amandemen pertama, menurut mereka, melindungi keberadaan organisasi sekalipun memiliki afiliasi yang kontroversial. Prinsip keadilan menuntut proses hukum yang lebih lengkap daripada sekadar tanda tangan perintah eksekutif. Dan prinsip perlindungan yang sama rata melarang penargetan kelompok tertentu hanya karena identitas agama mereka. Di atas kertas, ini adalah tantangan konstitusional yang serius. Dan hakim yang ditugaskan menangani kasus ini merupakan tantangan tersendiri bagi Florida. Hakim Pengadilan Distrik Amerika, Mark Walker, adalah orang yang diangkat oleh Presiden Obama. Ia bertugas di Distrik Utara Florida, wilayah yang dikenal sebagai tempat yang menguntungkan bagi koalisi hukum CAIR. Hakim Walker memiliki rekam jejak sering memutuskan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan DeSantis. Dalam upacara penandatanganan Undang-Undang 4 minggu kemudian, DeSantis sendiri sudah mengakui pola ini di depan publik. Ia mengatakan bahwa para penentang selalu tahu hakim mana yang harus dituju, dan bahwa negara bagian hampir selalu kalah di tingkat pengadilan distrik sebelum akhirnya menang di tingkat banding. Itu bukan keluhan, melainkan peringatan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pada 4 Maret 2026, Hakim Walker memberikan apa yang diharapkan oleh koalisi pendukung CAIR. Ia mengeluarkan perintah penangguhan sementara yang membatalkan seluruh isi Perintah Eksekutif 25244. Putusannya tegas dan langsung. Amandemen pertama, tulisnya, melarang gubernur meneruskan kebijakan yang memanfaatkan kekuasaan eksekutif untuk membuat pernyataan politik dengan mengorbankan hak konstitusional pihak lain. Dengan kalimat itu, seluruh kerangka kerja penetapan yang disusun Florida terhenti. Pemutusan pendanaan tidak bisa diberlakukan. Pembatasan kontrak kerjasama tidak bisa dijalankan. Seluruh mekanisme yang dibangun DeSantis lewat tanda tangan perintah eksekutif, untuk sementara waktu, menjadi tidak berdaya. Koalisi yang berhasil mengamankan putusan itu terdiri dari Pusat Hukum Kemiskinan Selatan, Dana Hukum Muslim Amerika, dan firma hukum Aquil Valentine. Kantor pusat CAIR menyebut keputusan itu sebagai penolakan mutlak terhadap apa yang mereka sebut sebagai perintah eksekutif yang jelas-jelas tidak sesuai konstitusi. Pengacara Pusat Hukum Kemiskinan Selatan mengatakan penangguhan itu tidak hanya melindungi CAIR, tetapi juga setiap organisasi yang berpotensi menjadi sasaran penetapan serupa di masa depan tanpa adanya proses hukum yang layak. CAIR menyatakan kemenangan. Sekutu-sekutunya bahkan mengadakan konferensi pers. Media memberitakan hal itu sebagai kemenangan konstitusional atas tindakan pemerintah yang melampaui wewenang. Dan selama beberapa minggu, pola yang biasa terjadi kembali berulang. Negara bagian mencoba langkah berani,
lalu pengadilan federal membatalkannya. Semua orang kembali ke rutinitas. Pengaruh diam-diam terus berlanjut. Sistem menyesuaikan diri. Tidak ada yang benar-benar berubah. Namun, kali ini berbeda. Florida tidak menyerah begitu saja. Karena apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar pembaruan kebijakan, melainkan sebuah kerangka kerja yang dituangkan ke dalam undang-undang, yang dirancang khusus agar mampu bertahan menghadapi tantangan hukum yang baru saja membatalkan perintah eksekutif sebelumnya. Dan langkah ini mengubah batas kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh negara bagian. Berikut adalah hal yang terlewatkan oleh banyak orang. Saat Hakim Walker sedang menyusun putusan penangguhannya, Badan Legislatif Florida sebenarnya sudah sedang menyiapkan jawabannya. Rancangan Undang-Undang DPR Nomor 1471 diajukan pada 9 Januari 2026. Pengusulnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Hillary Castle, dari Partai Republik mewakili Dania Beach. Judulnya terdengar sangat birokratis, sistem hukum dan organisasi teroris. Namun, isinya sama sekali bukan hal yang sekadar administratif. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari perintah eksekutif yang diubah menjadi undang-undang yang kokoh, disusun oleh staf legislatif yang benar-benar paham bagian mana dari kerangka kerja awal yang kemungkinan besar akan dibatalkan oleh pengadilan. Perjalanannya berlangsung cepat. Komisi Peradilan Sipil DPR menyetujuinya pada 29 Januari. Komisi Pendidikan dan Ketenagakerjaan mengesahkannya pada 10 Februari. Komisi Kehakiman memberikan persetujuan akhirnya pada 26 Februari. Dan pada 3 Maret, sidang paripurna DPR mengesahkannya dengan suara 81 berbanding 26. 2 hari kemudian, Senat menyetujuinya dengan suara 25 berbanding 11. Setelah penyempurnaan kecil oleh Senat, DPR mengesahkan versi finalnya pada 12 Maret dengan suara 80 berbanding 25. Belum genap sebulan sejak putusan penangguhan Hakim Walker keluar, rancangan undang-undang ini sudah sampai di meja gubernur untuk ditandatangani. Kemudian tibalah tanggal 6 April 2026. DeSantis menandatangani RUU 1471 dalam sebuah upacara di kampus Universitas Florida Selatan, Tampa. Di belakangnya tergantung sebuah spanduk bertuliskan simbol larangan internasional di atas tulisan hukum syariah. Wakil Gubernur Jay Collins, mantan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat yang pernah bertugas di Afghanistan dan Irak, berdiri di sampingnya. Hadir pula calon Ketua Senat Jim Budd dan anggota DPR Jeff Holcomb. Lokasi acara ini tidak dibuat samar. Begitu juga isi pidato penandatanganannya.